Kembali lagi bersama saya, Rasel Agustiana, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas C sore, dengan NIM 28921501118. Kali ini, saya ingin membahas tentang mata kuliah pengantar akuntansi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1. Materi yang akan saya bahas adalah tentang transaksi siklus akuntansi perusahaan dagang. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingin memberitahu terlebih dahulu tentang apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input berupa transaksi sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi secara sederhana digambarkan oleh bagan berikut. Langkah yang pertama yaitu dari transaksi. Transaksi adalah suatu transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang akan dibuat laporan keuangan tersebut, yang nantinya pada awalnya ia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam jurnal. Langkah yang kedua yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan di sisi kredit. Langkah ketiga adalah buku besar, alat yang digunakan untuk pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun. Langkah keempat ada neraca saldo. Nah, di neraca saldo kita akan menghitung saldo-saldo setiap akun pada buku besar, apakah balance atau tidak. Masuk ke langkah 5. Langkah 5 yaitu ada AS Jurnal Penyesuaian atau AJP. AJP merupakan suatu bentuk transaksi yang mempengaruhi akun-akun baru yang belum ada sebelumnya. Dan masuk ke langkah ke-6 yaitu neraca saldo setelah AJP. Dibuat setelah membuat AJP karena nanti neraca saldo itu akan berubah. Yang sebelumnya akan berubah karena adanya transaksi baru dari AJP. Lanjut ke tahap terakhir yaitu laporan keuangan yang dibuat untuk mengetahui berapa total aset, utang, dan modal perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut ke proses praktek dari siklus akuntansi. Nah, di sini awalnya kita ada neraca saldo awal terlebih dahulu, karena nantinya ia akan masuk ke dalam saldo awal buku besar. Nah, ini adalah contoh 15 transaksi yang nanti kita bahas satu persatu. Pada tanggal 1 Desember dibayar sewa untuk bulan Desember sebesar 3 juta. Maka kita masukkan ke jurnal umumnya itu beban sewa pada kas. Karena di situ udah tertera dibayar sewa. Sewa itu kan jadinya kayak beban gitu loh, beban sewa pada kas karena kasnya berkurang gitu. Karena dia bayar secara tunai. Nah, jadi di situ beban sewanya di debit, kasnya di kredit. Kalau beban itu bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Dan lanjut transaksi kedua. Pada tanggal 2 Desember menjual barang secara kredit kepada PD Sejahtera dengan syarat 2/10 N30. FOB shipping point sebesar 12 juta. Maka di sini karena dia menjual barang secara kredit, masuknya ke piutang. Jadi piutang dagang pada penjualan. Piutang dagangnya di debit, penjualannya di kredit. Lalu transaksi ketiga. Pada tanggal 4 Desember membayar biaya iklan untuk bulan Desember sebesar 1.500.000. Nah, ini juga beban nih. Jadi dia masuknya beban iklan pada kas.
beban iklannya di debit, kasnya di kredit. Lanjut transaksi keempat. Pada tanggal 5 Desember, dibeli barang dagang secara kredit dari PD Amanah. Syarat 2/10 N/30. FOB shipping point sebesar 15 juta. Nah, di sini kalau tadi tanggal 2 kan dia menjual, kalau kita sekarang membeli. Jadi, pembelian barang dagang pada utang dagang. Pembelian barang dagangnya di debit dan utang dagangnya di kredit. Karena utang kalau bertambah dia masuknya ke kredit. Lanjut kita ke transaksi yang kelima. Tanggal 7 Desember membeli peralatan secara tunai sebesar 13.400.000. Jadi peralatan pada kas, karena kasnya berkurang jadi di kredit. Lanjut ke transaksi yang ke-6. Pada tanggal 9 Desember membayar biaya angkut atas pembelian tanggal 5 Desember sebesar 250. Maaf ya, itu penulisannya salah, karena yang benar itu 250. Itu pada tanggal 5 kita membeli barang dagang secara kredit pada PD Amanah. Jadi ini kita bayar biaya angkutnya nih. Jadi transaksinya itu masuk penulisannya beban angkut pembelian pada kas sebesar 250. Lanjut ke transaksi yang ke-7. Pada tanggal 11 Desember membayar barang yang dibeli tanggal 5 Desember. Nah, kemarin kan kita tanggal 9-nya bayar biaya angkutnya nih. Nah, kalau sekarang kita ngelunasin dari utangnya. Karena kita tanggal 11 nih bayarnya, kan dia dari tanggal 5. Tanggal 5 kalau dihitung ke tanggal 11 itu dapatnya, kita dapat 5 hari. Nah, di situ kan penulisannya 2/10 N/30. Karena kita belum lewat dari 10 hari, jadi kita dapat potongan 2%. Jadi 2% dikali 15 juta, jadi 300. Kita dapat potongannya 300.000. Jadi utang dagangnya sebesar 15 juta, kita bayar utangnya tuh 15 juta. Terus karena kita dapat potongan 300, jadi kasnya 14.700.000 dan potongan pembeliannya itu 300. Lanjut transaksi yang ke-8. Pada tanggal 14 Desember menerima kas atas penjualan tanggal 2 Desember. Nah, jadi pembeli dari PD Sejahtera dia membayar hutangnya nih sebesar 12 juta. Di situ ada keterangan syarat 2/10 N/30. Tapi dia melewati tanggal pembayaran itu melewati 10 hari. Dia di situ dapat 12 hari. Nah, maka dari itu dia tidak mendapatkan potongan pembelian. Jadi bayarnya tetap 12 juta. Yaitu transaksinya kas pada piutang dagang. Kasnya bertambah dan piutangnya berkurang. Piutang itu sama dengan harta. Kalau hartanya berkurang, dia jatuhnya di kredit. Kita lanjut ke transaksi yang ke-9. Pada tanggal 16 Desember menerima barang yang rusak dari penjualan PD Sejahtera sebesar 700.000. Waktu kita jual barang ke PD Sejahtera, ternyata barangnya ada yang rusak nih. Jadi barang itu diretur. Jadi penulisan transaksinya retur penjualan pada kas. Transaksi yang ke-10. Pada tanggal 18 Desember
membeli perlengkapan secara tunai. Jadi transaksinya penulisannya perlengkapan pada kas. Perlengkapannya di debit, kasnya di kredit. Transaksi yang ke-11, tanggal 21 Desember, membeli barang dagang secara kredit dari toko Berkah seharga 7.500.000. Jurnal umumnya, pembelian barang dagang pada utang dagang, karena dia belinya secara kredit jadi masuk ke utang. Utangnya di kredit. Transaksi yang ke-12, pada tanggal 22 Desember membeli peralatan pada PD Amanah 500.000, dibayarnya baru 250 dan sisanya kredit. Jadi jurnalnya peralatan pada kas dan utang dagang. Peralatannya 500.000, kasnya 250 dan utang dagangnya 250. Peralatannya di debit dan kas dengan utangnya di kredit. Nah, kita lanjut ke transaksi yang ke-13, yaitu pada tanggal 26 Desember dijual barang dagangan secara tunai 9 juta. Jadi jurnalnya kas pada penjualan, karena dia menjual dan dia membayar tunai, jadi kasnya bertambah. Kas bertambah itu masuknya di debit dan penjualannya di kredit. Transaksi yang ke-14, tanggal 28 Desember membayar barang yang dijual tanggal 21 Desember. Pada tanggal 21 Desember kita membeli barang secara kredit dari toko Berkah senilai 7.500.000. Jadi jurnalnya utang dagang pada kas. Utangnya bertambah di debit dan kasnya berkurang di kredit. Transaksi yang ke-15, pada tanggal 29 Desember membeli perlengkapan untuk staf bagian kantor secara tunai sebesar 400.000. Jadi jurnalnya perlengkapan pada kas sebesar 400.000. Nah, ini adalah bentuk tabel jurnal umum sesudah digabungkan. Untuk hasilnya ini balance ya, antara debit dan kredit sebesar 99.050.000. Nah, kita sekarang masuk ke buku besar. Jadi buku besar itu pembuatannya kita lihat aja dari jurnal umumnya, jurnal umum 1. Nah, di jurnal umum itu kan banyak tuh, ada kas-kas, ada utang, gitu-gitu kan. Nah, di buku besar ini kan kita memasukkan total jumlah dari setiap akun gitu. Jadi masing-masing akun itu kita masukkan ke masing-masing kolomnya. Jadi kita tinggal memasukkan jumlah-jumlah yang ada di setiap transaksi yang sudah ada di jurnal umum. Jadi kita lihat di jurnal umumnya ya. Di sini ada kas. Saya ketika membuat buku besar itu melihat dari jurnal umumnya langsung. Kalau saya lagi mau bikin buku besar di akun kas, ya saya memasukkan kas terus dari awal, dari atas sampai bawah itu benar-benar masukin yang kas terlebih dahulu. Nah, kita lihat di jurnal umumnya. Di jurnal umumnya ini kayaknya setiap tanggal tuh ada kasnya ya. Jadi kayak tanggal 1 beban sewa pada kas. Nah, kasnya ini gunanya untuk bayar sewa. Jadi di buku besarnya kita tulis tanggal 1 Desember kasnya itu untuk apa? Untuk bayar sewa sebesar 3.500.000, kita taruh di kolom kreditnya. Nah, di saat kita ingin memasukkan
akun kasnya ini ke dalam buku besar, kita juga harus melihat kasnya ini di jurnal umum ada di sebelah debit atau kredit. Jadi nanti kita harus masukkan sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Nah, ini kan kasnya di kredit, berarti kita masukin di buku besarnya di posisi kredit. Nah, lanjutnya lagi tuh ada di tanggal 4, kasnya itu untuk bayar iklan. Jadi nanti penulisannya 4 Desember, kasnya untuk apa? Bayar iklan sebesar 100.500.000 kita taruh di sebelah kredit. Nah, ini tanggal 7 ada kasnya untuk membeli peralatan toko gitu. Jadi nanti penulisannya 7 Desember, kasnya ini untuk membeli peralatan sebesar 13.400.000 di kredit. Nah, lanjut, kas itu ada juga di tanggal 9 untuk beban angkut pembelian. Jadi penulisannya 9 Desember untuk beban angkut pembelian sebesar 250 di kredit. Dan tanggal 11 untuk membayar utang sebesar 15 juta. Nah, kasnya ini ada di kredit dengan jumlah 14.700.000 di kredit. Nah, di tanggal 14 Desember ini kasnya ada di sebelah debit. Nah, kasnya ini menerima piutang sebesar 12 juta di debit, karena dia kan menerima ya, kasnya bertambah. Jadi kalau bertambah itu masuknya di debit, jadi kita taruh di buku besar itu di debit. Nah, di tanggal 16 ini kasnya ada juga untuk retur penjualan. Tanggal 16 Desember untuk retur penjualan sebesar 700.000, kasnya di kredit. Dan tanggal 18 Desember membeli perlengkapan toko, sebesar 800.000. Nah, kasnya ini ada di kredit juga. Lanjut mencari akun kasnya, ini ada juga di tanggal 22 Desember untuk beli peralatan. Kasnya ini ada di kredit sebesar 250. Nah, di tanggal 26 Desember menerima penjualan. Kasnya ini ada di debit 9 juta, ada di debit. Nah, tanggal 28 Desember ada kas juga di sebelah kredit, itu untuk membayar utang 7.500.000 di kredit. Dan di tanggal 29 Desember ini kasnya untuk membeli perlengkapan toko sebesar 400.000 di kredit. Nah, karena tadi kita udah bahas, udah mencari akun kasnya itu udah semua, maka kita lanjut ke buku besarnya. Ini kita taruh di buku besar sesuai akunnya, ini kolom akun kas. Jadi kita masukin tuh tadi kas-kasnya ke dalam buku besar ini. Tadi untuk akun kasnya ini ada saldo. Saldonya ini diambil dari neraca saldo awal yang saya kasih tahu pas sebelum adanya transaksi. Jadi saldonya ada 55.500.000. Nah, tadi kan di tanggal 1 ada beban sewa, bayar sewanya itu di sisi kredit 3.500.000. Jadi karena di sini saldonya di debit, terus transaksinya di kredit, maka kita kurangkan. Jadi perhitungannya
Kalau debit ketemu dengan kredit maka dikurang. Kalau debit ketemu debit itu ditambah, dan kredit ketemu kredit ditambah. Kalau kredit ketemu debit dikurang. Nah, di sini saldo 55.500.000 kan di sisi debit. Nah, transaksi tanggal 1 ini 3.500.000 di sebelah kredit, maka kita kurangkan 55.500.000 dikurang 3.500.000, hasilnya 52 juta. Dan untuk tanggal 4 nya dia juga di sisi kredit 1.500.000, maka dikurangkan 52 juta dikurang 1.500.000 itu 50.500.000. Dan tanggal 7 Desember ini ada di sebelah kredit juga sebesar 13.400.000, maka 50.500.000 dikurang 13.400.000 hasilnya 37.100.000. Dan tanggal 9 untuk bayar beban angkut pembelian ini ada juga di kredit sebesar 250, jadi 37.100.000 dikurang 250 hasilnya 36.850. Dan tanggal 11 membayar utang itu juga di kredit, jadi 36.850 dikurang 14.700 hasilnya 22.150.000. Selanjutnya ini tanggal 14 menerima piutang. Nah, ini ada di sisi debit, jadi di saldo ini kan di debit, si saldo di debit dan ketemu debit jadi ditambah, jadi 22.150.000 ditambah 12 juta jadi 34.150.000. Dan tanggal 16 retur penjualan ini sebesar 700.000 di kredit, jadi dikurang 34.150.000 dikurang 700.000 hasilnya 33.450. Dan tanggal 18 beli perlengkapan ini di kredit juga 800.000, jadi 33.450.000 dikurang 800.000 hasilnya 32.650. Dan tanggal 22 membeli peralatan ini juga di kredit, jadi 32.650 dikurang 250 jadi 32.400. Nah, di tanggal 26 menerima penjualan tunai 9 juta di debit, jadi 32.400 ditambah 9 juta hasilnya 41.400. Lanjut tanggal 28 Desember ini bayar utang di kredit lagi, jadi 41.400 dikurang 7.500 hasilnya 33.900. Di tanggal 29 dia di kredit lagi 400.000, jadi 33.900 dikurang 400.000 hasilnya 33.500. Nah, akun kasnya ini yang tadi di jurnal umum udah dimasukin semua ya, jadi sekarang kita lanjut ke akun berikutnya. Akun berikutnya itu ada kolom piutang dagang, jadi kita lihat di jurnal umumnya. Kita cari akun piutang itu ada di tanggal 2 dan ada juga di tanggal 14 Desember. Di tanggal 2 itu untuk penjualan kredit ada di sebelah debit itu 12 juta. Jadi tanggal 2 Desember untuk penjualan kredit sebesar 12 juta di debit. Dan tanggal 14 ini juga ada piutang dagang.
ini menerima piutang 12 juta di sebelah kredit. Jadi 14 Desember untuk menerima piutang di sebelah kredit sebesar 12 juta. Nah, di buku besarnya kita taruh yang tadi tanggal 2 Desember dan 14 Desembernya untuk penjualan kredit 12 juta di debit dan menerima piutang 12 juta di kredit. Jadi saldonya yang di debit itu 16 juta 326 ditambah 12 juta karena debit ketemu debit itu ditambah 12 juta itu jadi 28.326. Dan tanggal 14 Desember ini ada di sebelah kredit, jadi debit ketemu kredit itu dikurang jadi hasilnya 16.326. Lanjut ke akun persediaan barang dagangan. Ini sebelumnya tidak ada transaksi di jurnal umum, jadi hanya memasukkan saldonya saja yang ada di neraca saldo awal sebesar 99.567 di debit. Dan akun asuransi dibayar di muka juga sama seperti persediaan barang dagangan yang tidak ada transaksi di jurnal umum, jadi hanya saldo sebesar 3 juta di debit. Dan selanjutnya perlengkapan. Akun perlengkapan ini ada transaksi nih di tanggal 18 dan tanggal 29. Kita cek di jurnal umumnya. Di jurnal umum, perlengkapan toko di tanggal 18 Desember membeli perlengkapan sebesar 800.000 di sebelah debit. Dan di tanggal 29 Desember perlengkapan toko juga ada di sebelah debit sebesar 400.000 untuk pembelian perlengkapan. Nah, di buku besarnya pada akun perlengkapan ada 18 Desember beli perlengkapan toko sebesar 800.000 di sebelah debit. Dan saldo awal akun perlengkapan ini ada di sebelah debit sebesar 3.420 ditambah dengan 800 karena sama-sama debit, hasilnya 4.220.000. Dan tanggal 29 Desembernya beli perlengkapan toko ada di sebelah debit 400.000, jadi ditambah 4.220 ditambah 400.000 jadi 4.620.000. Lanjut ke akun peralatan. Ini ada transaksi tanggal 7 Desember peralatan toko sebesar 13.400 di sebelah debit. Kita lihat jurnal umumnya. Nah, akun peralatan ini ada di tanggal 7 Desember di sebelah debit sebesar 13.400. Maka kita masukin ke buku besarnya. Nah, peralatan 7 Desember beli peralatan toko sebesar 13.400 di debit, jadi ditambah. Karena saldo awal peralatan ini ada di debit sebesar 44.450 ditambah 13.400 karena sama-sama di debit, jadi hasilnya 57.850. Selanjutnya akun utang dagang. Nah, utang dagang ini ada di tanggal 5, 11, 21, dan 28. Kita cek di jurnal umumnya. Kita cari utang dagang itu ini di tanggal 5. Tanggal 5 utang dagang ini untuk beli barang dagang sebesar 15 juta di kredit. Dan ada juga di tanggal 11 untuk membayar utang sebesar 15 juta di sebelah debit.
Nah, di tanggal 21 Desember ada hutang dagang untuk pembelian barang dagang sebesar 7.500.000 ada di sebelah kredit. Dan ada juga di tanggal 22 Desember hutang dagang itu di sebelah kredit untuk beli peralatan sebesar 250 di kredit. Dan ada juga di tanggal 28 hutang dagang ini membayar utang sebesar 7.500.000 di sebelah debit. Jadi di buku besarnya hutang dagang itu mempunyai saldo di kredit sebesar 10.080.000 dan tanggal 5 ini untuk membeli barang sebesar 15 juta di kredit. Jadi kalau kredit ketemu kredit ditambah, jadi 15 juta ditambah 10.080.000 itu hasilnya 25.080.000. Dan di tanggal 11 ada pelunasan hutang ada di sebelah debit 15 juta. Jadi dikurang 25.080.000 dikurang 15 juta hasilnya 10.080.000. Di tanggal 21 Desember ada beli barang dagang di kredit sejumlah 7.500.000. Jadi 10.080.000 ditambah 7.500.000 hasilnya 17.580.000. Dan di tanggal 22 Desember beli peralatan sebesar 250 di kredit. Jadi 17.580.000 ditambah 250 hasilnya 17.830.000. Dan di tanggal 28 Desember itu pelunasan hutang sebesar 7.500.000 di debit. Jadi 17.830 dikurang 7.500 hasilnya 10.330.000. Lanjut ke akun modal. Akun modal ini tidak ada transaksi ya di jurnal umum. Jadi hanya saldonya sebesar 144.540.000 di sebelah kredit. Selanjutnya akun Prive. Akun Prive ini tidak ada jurnal atau transaksi di jurnal umum. Jadi hanya saldonya sebesar 10 juta di sebelah debit. Dan akun penjualan ada transaksi di tanggal 2 dan tanggal 26. Coba kita lihat jurnal umumnya. Nah, penjualan ini ada di tanggal 2. Tanggal 2 ini penjualan kredit. Jadi penjualannya ada di sebelah kredit sebesar 12 juta. Dan akun penjualan ada di tanggal 26. Itu adalah penjualan tunai sebesar 9 juta di sebelah kredit. Nah, di buku besarnya penjualan ini mempunyai saldo sebesar 649.215 di sebelah kredit. Dan di tanggal 2 ada penjualan kredit sebesar 12 juta di kredit. Jadi ditambah 649.215.000 ditambah dengan 12 juta, jadi hasilnya 661.215.000. Dan ada juga penjualan kredit tanggal 26 ini sebesar 9 juta di kredit, jadi ditambah 661.215.000 ditambah 9 juta, jadi hasilnya 670.215.000 rupiah. Dan di akun retur penjualan dan PH itu mempunyai transaksi di jurnal umum tanggal 16. Coba kita lihat jurnal umumnya. Retur penjualan itu ada di tanggal 16 Desember sebesar 700.000 di sebelah debit.
Jadi di buku besar, ratur penjualan mempunyai saldo sebesar 12.680 di sebelah debit. Di tanggal 16 Desember, ratur penjualan sebesar 17.700.000 di sebelah debit. Jadi debit ketemu debit ditambah 12.680 ditambah 700.000, hasilnya 13.380.000. Lanjut ke akun potongan penjualan. Nah, dia nggak punya transaksi di jurnal umum, jadi ia hanya memiliki saldo sebesar 4.400.000 di sebelah debit. Lanjut ke akun pembelian. Akun pembelian ini mempunyai transaksi di jurnal umum. Mari kita lihat jurnal umumnya. Nah, akun pembelian itu ada di tanggal 5 Desember. Pembelian barang dagang sebesar 15 juta di sebelah debit. Dan ada juga di tanggal 21 Desember pembelian barang dagang sebesar 7.500.000 di sebelah debit. Di buku besar, akun pembelian mempunyai saldo sebesar 436.952.000 di sebelah debit. Dan tanggal 5 pembelian barang dagang sebesar 15 juta di debit. Jadi ditambah, hasilnya 400.051.952.000. Dan tanggal 21 Desember pembelian barang dagang sebesar 7.500.000 ditambah jadinya 459.452.000. Selanjutnya akun ratur pembelian dan PH. Ini tidak ada transaksi di jurnal umum, jadi hanya memiliki saldo sebesar 2 juta di sebelah kredit. Dan akun potongan pembelian itu mempunyai transaksi di jurnal umum. Mari kita lihat jurnal umumnya. Nah, akun potongan pembelian itu ada di tanggal 11 Desember sebesar 300.000 di sebelah kredit. Nah, di buku besarnya potongan pembelian itu mempunyai saldo 600.000 di sebelah kredit. Dan tanggal 11 Desember potongan pembelian sebesar 300.000 di sebelah kredit, maka ditambah jadi potongan pembeliannya 900.000. Selanjutnya akun beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian ini ada di jurnal umum. Mari kita lihat jurnal umumnya. Beban angkut pembelian itu ada di tanggal 9 Desember sebesar 250 di sebelah debit. Jadi di buku besar beban angkut pembelian mempunyai saldo sebesar 680 di sebelah debit. Dan pada tanggal 9 beban angkut pembelian itu sebesar 250.000 di sebelah debit. Maaf ya, itu tanggal 9, salah penulisan. Jadi 680 ditambah 250 hasilnya 930.000. Selanjutnya akun beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan ini tidak ada transaksi di jurnal umum. Dia hanya memiliki saldo 570.000 di sebelah debit. Selanjutnya beban gaji bagian penjualan. Akun ini juga tidak ada di transaksi jurnal umum. Jadi ia hanya memiliki saldo sebesar 62.680.000 di sebelah debit. Selanjutnya akun beban iklan. Beban iklan ini mempunyai transaksi di jurnal umum. Mari kita lihat jurnal umumnya. Nah, beban iklan itu ada di tanggal 4 Desember sebesar 1.500.000 di sebelah debit. Di buku besarnya, beban iklan mempunyai saldo sebesar 17.200.000
Dan tanggal 11 beban iklan sebesar 1.500.000 ditambah 17.200.000, jadi hasilnya 18.700.000. Dan akun beban penjualan lain-lain, ini tidak ada transaksi di jurnal umum, jadi hanya memiliki saldo sebesar 2.250.000. Selanjutnya akun beban gaji bagian kantor, ini tidak ada di jurnal umum, jadi hanya memiliki saldo sebesar 24.440.000. Dan akun beban sewa memiliki transaksi di jurnal umum. Mari kita lihat jurnal umumnya. Beban sewa itu ada di tanggal 1 Desember sebesar 3.500.000 di sebelah debit. Jadi di buku besarnya beban sewa itu mempunyai saldo 21.820.000. Nah, ditambah dengan 3.500.000, jadi hasilnya 25.320.000. Lanjut ke akun beban administrasi lain-lain, memiliki saldo sebesar 1.520.000 di sebelah debit. Ia tidak ada transaksi di jurnal umum, jadi hanya saldo saja. Nah, setelah buku besar selesai dibuat, maka langkah selanjutnya membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo ini diambil dari saldo akhir setiap akun pada buku besar. Maka saldo akhir tersebut kita masukkan ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Dimasukkan sesuai dengan debit kreditnya. Jika saldo akhirnya ada di debit, maka kita masukkan di debit. Jika saldo akhirnya di kredit, maka kita masukkan di kredit untuk setiap akun-akunnya. Langkah selanjutnya membuat jurnal penyesuaian. Untuk transaksi yang pertama, persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember adalah sebesar 82.126. Maka jurnalnya adalah persediaan barang dagang, saldo akhir dari neraca saldo adalah sebesar 99.567. Maka jurnalnya ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal sebesar 99.567.000. Dan jurnal keduanya persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi sebesar 82.126.000. Untuk transaksi yang kedua, asuransi yang terpakai sebesar 1.600.000. Maka jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 1.600.000. Transaksi yang ketiga, yaitu perlengkapan yang tersisa dinilai sebesar 1 juta. Maka kita lihat saldo akhir perlengkapan di neraca saldo. Di neraca saldo, akun perlengkapan itu mempunyai saldo di debit sebesar 4.620.000. Maka 4.620 tersebut dikurang dengan 1 juta. Hasilnya 3.620.000. Maka jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 3.620.000. Lanjut ke transaksi yang keempat, penyesuaian peralatan sebesar 6.800.000. Maka jurnalnya beban penyesuaian peralatan pada akumulasi penyesuaian peralatan sebesar 6.800.000. Transaksi yang kelima, gaji karyawan yang belum dibayar adalah gaji bagian penjualan sebesar 1.500.000 dan gaji bagian kantor adalah 1.200.000. Maka jurnalnya beban gaji bagian penjualan pada utang gaji bagian penjualan
sebesar 1.500.000. Dan yang kedua, beban gaji bagian kantor pada utang gaji bagian kantor sebesar 1.200.000. Maka totalnya 196.413.000. Selanjutnya kita buat neraca lajur. Neraca lajur ini mempunyai beberapa kolom, yaitu ada neraca saldo, AJP, neraca saldo setelah AJP, laba rugi, dan neraca. Di kolom neraca saldo ini adalah neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya dan tinggal disalin saja. Neraca saldo yang dibuat setelah buku besar, maka langsung disalin saja di neraca lajur ini. Dan AJP ini diambil dari ayat jurnal penyesuaian yang sudah dibuat dan tinggal disalin saja ke neraca lajur di kolom AJP ini. Selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah AJP. Neraca saldo setelah AJP ini diambil dari neraca saldo ditambah AJP. Cara membuatnya, jika neraca saldo ada saldonya dan di AJP tidak ada pengaruhnya atau tidak ada saldonya, maka tinggal disalin di neraca saldo setelah AJP. Contohnya seperti kas. Kas dan piutang dagang ini hanya ada di neraca saldo, di AJP-nya tidak ada, maka langsung saja disalin ke neraca saldo setelah AJP. Di persediaan barang dagang, neraca saldo ada 99.567.000 dan di AJP-nya di debit ada 126 juta dan di kredit ada 99.567.000. Maka perhitungannya debit dikurang kredit itu habis. Jadi tinggal debit yang di AJP 82.126 ini disalin ke neraca saldo setelah AJP. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka ini di neraca saldo 3 juta, di AJP ada 1.600.000. Debit ketemu kredit itu dikurang, jadi 1.400.000 di debit. Akun perlengkapan toko di neraca saldo 4620, di AJP 3620, maka dikurang menjadi 1 juta di neraca saldo setelah AJP. Selanjutnya peralatan toko, karena di AJP tidak ada pengaruhnya, maka tinggal disalin di neraca saldo setelah AJP. Lanjut akumulasi penyusutan peralatan toko. Di neraca saldo ada 11.20.000 dan di AJP ada 6.800.000. Maka di kredit ketemu kredit itu ditambah menjadi 17.820.000. Lanjut utang dagang. Utang dagang tidak ada pengaruhnya di AJP, maka tinggal disalin saja ke neraca saldo setelah AJP. Selanjutnya utang gaji bagian penjualan dan utang gaji bagian kantor ini hanya ada di AJP. Langsung saja disalin ke neraca saldo setelah AJP. Selanjutnya modal. Modal di AJP tidak ada pengaruhnya, maka langsung saja disalin ke neraca saldo setelah AJP. Price dan penjualan pun sama, tidak ada pengaruhnya di AJP, maka langsung saja disalin ke neraca saldo setelah AJP. Selanjutnya retur penjualan dan potongan penjualan ini juga tidak ada pengaruhnya di AJP, maka langsung saja disalin ke neraca saldo setelah AJP. Akun ikhtisar laba rugi hanya ada di ayat jurnal penyesuaian, di debit 99567 dan di kredit 82126, maka langsung saja disalin ke neraca saldo setelah AJP. Selanjutnya pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut penjualan
tidak ada pengaruhnya di ayat jurnal penyesuaian atau AJP, maka langsung saja disalin ke neraca saldo setelah AJP. Lanjut ke beban gaji bagian penjualan. Di neraca saldo ada 62.680 dan di AJP ada 1.500.000, maka di neraca saldo setelah AJP menjadi 64.180. Selanjutnya, beban iklan dan beban penjualan lain ini tidak ada pengaruhnya di AJP, maka langsung saja disalin ke neraca saldo setelah AJP. Lanjut ke beban gaji bagian kantor ini. Di neraca saldo ada 24.440 dan di AJP ada 1.200, maka di neraca saldo setelah AJP 25.640. Lanjut ke beban sewa dan beban administrasi lain-lain, ini tidak ada pengaruhnya di neraca saldo di AJP, maka langsung saja ke neraca saldo setelah AJP. Dan akun beban asuransi, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, ini adalah akun baru yang terjadi di AJP, maka langsung saja disalin ke neraca saldo setelah AJP. Nah, hasilnya balance ya teman-teman. Debit dan kreditnya totalnya 930.631.000. Lanjut ke kolom laba rugi. Dari kolom laba rugi ini diambil dari penjualan sampai beban. Jadi debit dan kreditnya pun tidak balance, karena hanya diambil dari penjualan sampai ke beban. Jadi kita hitung ya. Nah, di laba rugi ini hasilnya tidak balance, tapi ini tidak salah. Kita bisa mengetahui apakah kita laba atau rugi. Jadi hasil dari penjualan sampai ke beban ini di masing-masing debit dan kredit, jumlah debitnya itu ada 727.929 dan kreditnya 755.241. Jadi untuk mengetahui untung atau rugi, kita hanya mengurangi 755.241 dikurang 727.929, maka hasilnya 27.312, dan ini kita mendapatkan untung atau laba karena kita taruh di sebelah debit. 727.929 ditambah 27.312 adalah 755.241, dan hasil kreditnya sama 755.241. Setelah itu ada kolom neraca. Neraca itu diambil dari sebelum penjualan sampai ke atas. Antara debit dan kreditnya pun dari sebelum penjualan sampai ke atas. Jadi tinggal disalin saja. Jadi neraca di bagian debit itu 202.702 dan di kreditnya 175.390. Jadi 202.702 dikurang 175.390 itu jumlahnya sama seperti yang di laba rugi, mendapatkan 27312. Jadi 175.390 ditambah 27312 totalnya sama seperti jumlah di debit 202.702. Lanjut kita ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini untuk mengetahui modal akhir atau modal untuk jangka waktu 1 bulan. Kita mempunyai modal awal sebesar 144.540.000 sebagai setoran awal.
Dan kita masukkan saja laba bersih yang sudah kita dapat di neraca lajur, yaitu 27.312. Lalu dikurang prive atau pengambilan pribadi sebesar 10 juta. Jadi 17.312 ini adalah laba bersih. Laba bersih ditambah modal awal adalah 161.852, yaitu modal akhir atau modal 31 Desember 2021. Lanjut kita ke laporan keuangan per 31 Desember 2021. Di laporan keuangan ini ada aset, hutang, dan modal. Aset terbagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan perlengkapan. Kita mempunyai kas 33.500.000, piutang dagang 16.326, persediaan barang dagang 82.126, asuransi dibayar di muka 1.400.000 dan perlengkapannya 1 juta. Maka total aset lancar 134.352.000. Dan aset tetap kita mempunyai peralatan 58.350 dan dikurang akumulasi penyusutan peralatannya 17.820.000. Maka total aset tetapnya 40.530.000. Maka total asetnya 174.882.000 dari total aset lancar ditambah total aset tetap. Lanjut ke liabilitas. Kita mempunyai utang dagang sebesar 10.330, utang gaji bagian penjualan 1.500.000 dan utang gaji bagian kantor 1.200.000. Maka total liabilitas 13.030.000. Dan kita mempunyai ekuitas modal per 31 Desember 2021 sebesar 161.852.000. Jadi total L dan E sebesar 174.882.000 dari total liabilitas ditambah total ekuitas. Jadi total aset dengan total liabilitas ditambah ekuitas itu jumlahnya balance. Maka laporan keuangannya sudah selesai. Nah, begitulah perhitungan 15 transaksi pada siklus akuntansi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami pada teman-teman semua yang sedang belajar siklus akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.